Bagaimana dengan Nilam Dewi Puteri pendekar Gunung Semeru yang menyusul Jambu Nada dan Megarani ke padepokan Setragiri di puncak Gunung Welirang? Nilam Dewi sudah bulatkan tekadnya pergi berkelana sekalian mengikuti Jambu Nada dan Megarani. Dia segera menulis kepergiannya di atas lontar yang kemudian ditaruh begitu saja di atas meja riasnya. Seperti yang kita ketahui, lontar itu ditemukan oleh Semita, murid pertama ayahnya. Warung makan itu biasa aku datangi untuk memesan beberapa makanan. Lebih baik aku isi perut dulu, pikir Nilam Dewi setelah turun dari Gunung Semeru. Para pelayan warung makan segera melayani Nilam Dewi yang sudah dikenal oleh mereka. Ini bebek dan babi panggangnya Tuan Puteri, ucap pelayan muda yang pernah ditanyakan oleh Amang tentang harimau dan beruang itu. Baiklah, seru Nilam Dewi sembari memberi 3 koin kepeng perak padanya sebagai bayaran untuk bebek dan babi panggang itu. Pelayan muda itu segera menyetorkan 3 koin kepeng perak ke pemilik warung makan. Ini kelebihan 2 koin kepeng perak, ucap pemilik warung makan pada pemuda itu sembari memberikan 2 koin kepeng perak itu pada si pemuda. Pelayan muda itu sudah kembali ke Nilam Dewi. Tuan Puteri, ini ada kelebihan 2 koin kepeng perak, ucap pelayan muda itu. Oh, ambillah untukmu, seru Nilam Dewi tersenyum. Terima kasih Tuan Puteri. Balas pelayan muda itu menunduk taksim sejenak kemudian berlalu pergi kembali ke dapur warung makan. Semakanan nasi kemudian, bila ke pondok Setragiri yang berada di Gunung Welirang, Kakang Jambu Nada pasti ke arah timur. Pikir Nilam Dewi melangkah keluar dari dalam warung makan itu. Senja semakin redup di mana nampak gadis cantik jelita itu menapaki jalanan setapak. Tiba-tiba dari arah selatan terdengar teriakan seseorang yang meminta gadis muda itu berhenti. Dinda, tunggu, seru pemuda itu berjalan agak cepat ke arah Nilam Dewi. Sementara di belakang pemuda itu ada seorang gadis muda lainnya yang bertubuh tinggi namun berisi, enak dipandang tak enak diganggu karena gadis muda itu adalah Megarani. Sepertinya suara Kakang Jambu Nada, pikir Nilam Dewi membalikkan tubuh rampingnya. Benar adanya, pemuda tampan yang memanggil Nilam Dewi adalah Jambu Nada. Sesampainya Jambu Nada dan Megarani di hadapan Nilam Dewi, mereka saling bertatapan sejenak lalu Nilam Dewi berkata, Kakang dan Mbak Yu Mega, kedua pemuda-pemudi yang disapa Nilam Dewi tersenyum. Adinda Nilam, kau mau kemanakah? Tanya Megarani penasaran, namun dia tahu daerah ini masih dalam wilayah kekuasaan Padepokan Gunung Semeru, jadi wajar-wajar saja Puteri Dewa Racun Bumi berkeliaran di situ. Mbak Yu, aku diminta ayah ke kota Raja Lama Majapahit mengikuti perhelaan akbar pemilihan ketua rimba persilatan, jawab Nilam Dewi seenaknya, padahal ayahnya tak memintanya ke sana. Di dalam hatinya, Nilam Dewi sangat senang bertemu Jambu Nada, namun dia sangat cerdik, terpaksa dia memainkan tipu daya pada mereka berdua seolah-olah akan mengikuti perhelaan akbar itu. Bukankah Gunung Welirang sudah dekat dengan kota Raja Lama Majapahit, berarti Jambu Nada dan Megarani melalui jalan yang sama dengan dirinya. Jambu Nada terperdaya juga terutama Megarani. Dia sudah tak merasa cemburu pada Nilam Dewi, namun tetap berusaha waspada pada setiap gadis-gadis yang berusaha mendekati Jambu Nada pemuda tunangannya. Adinda, sebenarnya kami berdua juga akan ke kota Raja Lama Majapahit, namun kami akan singgah dulu ke Padepokan Setragiri menemuin ketua baru Padepokan itu. Alangkah baiknya bila Adinda ikut bersama kami ke Padepokan Setragiri. Setelah dari sana baru kita ke kota Raja Lama Majapahit, ucap Megarani sembari merangkul lengan kiri dara jelita itu. Oh, terima kasih Mbak Yu. Aku senang sekali ada teman dalam perjalananku, sahut Nilam Dewi senyum-senyum menerima tawaran dari Megarani itu. Sebenarnya Jambu Nada tak setuju bila mengajak serta Puteri Dewa Racun Bumi ke Padepokan Setragiri karena hal itu sangatlah berbahaya.
Ketua baru Padepokan Setragiri bukanlah lawan yang sebanding buat darah jelita itu. Kesaktian ketua baru itu mampu membelah dan mengguncang sebuah bukit. "Kakang kenapa diam?" tanya Megarani melihat tunangannya hanya diam menatap ke badan jalan setapak. "Tak apa-apa, hanya aku penasaran pada belasan orang yang ada di depan kita itu," jawab Jambu Nada menutupin ketidaksetujuannya mengajak Nilam Dewi ke Padepokan Setragiri. Kebetulan belasan tombak di depan mereka, nampak belasan orang berjalan cepat. Megarani dan Nilam Dewi segera melayangkan pandangan mata mereka ke arah yang ditunjuk Jambu Nada. "Oh, sepertinya mereka terluka," seru Nilam Dewi. "Iya, kita ikutin kepergian mereka itu," sahut Megarani bersemangat. "Lebih baik kita tak ikut campur urusan orang-orang itu, Dinda. Kulihat mereka semua adalah orang-orang dari rimba persilatan di daerah Sunda Galuh," balas Jambu Nada pada Megarani. "Bagaimana Kakang tahu mereka dari kerajaan Sunda Galuh?" tanya Megarani penasaran. Aku tak sengaja mendengar pembicaraan mereka yang menggunakan bahasa Sunda," jawab Jambu Nada tersipu karena mencuri dengar. Megarani dan Nilam Dewi senyum-senyum di kulum mendengar jawaban Jambu Nada yang merupakan hasil dari mencuri dengar itu. "Apa kata mereka, Kakang?" tanya Megarani mengoda Jambu Nada. "Haya, mana aku tahu, kan aku tak mengerti bahasa Sunda," jawab Jambu Nada menggaruk-garuk tengkuk belakangnya padahal tidak gatal. Megarani dan Nilam Dewi tertawa cekikikan. "Aku orang Sunda, Kakang, tapi bisa bahasa Jawa," goda Nilam Dewi. "Oh," seru Jambu Nada kaget, tak disangka gadis cantik jelita ini orang Sunda. Megarani memicingkan kedua kelopak matanya. Tanda-tanda dia mulai waspada akan jerat cinta gadis lain pada tunangannya. Namun betapa cerdiknya Nilam Dewi. Melihat perubahan wajah dari Megarani, dia langsung tahu bahwa darah remaja ini akan cemburu bila dia terlalu vokal pada Jambu Nada sang pujaan hatinya. "Adinda, nanti ada waktu ajarin kami berdua bahasa Sunda," pinta Megarani pada Nilam Dewi yang pura-pura tak menghiraukan seruan Jambu Nada. Hal ini berakibat positif pada Megarani yang melihat Nilam Dewi begitu cuek pada Jambu Nada. Sehingga rasa cemburu yang akan muncul dalam dirinya, sirna begitu saja. "Iya Mbak Yu," balas Nilam Dewi seenaknya. "Kakang, kita ikutin belasan pendekar itu. Mungkin ada yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka. Bukankah mereka nampak terluka?" ucap Megarani pada Jambu Nada yang berjalan di sampingnya. Kita tak tahu apa mereka itu pendekar berwatak baik atau pendekar yang berwatak jahat, Dinda," balas Jambu Nada mencoba menolak ajakan Megarani. "Kakang, ini bagaimana sih? Kita kan belum tahu, makanya kita ikutin mereka. Siapa tahu mereka semua adalah pendekar-pendekar berwatak baik. Bila ternyata mereka adalah pendekar-pendekar berwatak jahat, sudah sepatutnya kita membimbing mereka ke arah yang baik dan sekalian menolong luka-luka mereka itu, Kakang," ujar Megarani pada Jambu Nada. Mau tak mau Jambu Nada membenarkan pernyataan Megarani itu. "Baiklah Dinda," seru Jambu Nada. Nilam Dewi mulai suka dengan Megarani setelah mendengar pernyataannya barusan. Darah remaja ini tak segan-segan menolong orang dan tak melihat apa orang itu baik ataupun jahat. "Bagaimana menurut Adinda Nilam?" tanya Megarani memastikan. "Mbak Yu tenang saja, aku ikut Mbak Yu. Bila Kakang Jambu Nada tak mau, aku yang akan menemanimu mengikuti dan menolong mereka itu, Mbak Yu," sahut Nilam Dewi lantang. Akhirnya mereka bertiga mulai mengikuti belasan orang yang terluka itu.